teater itu hafalan. Itu hafalan. Panggung itu tuh bisa menjadi wahana lain ya, atau kendaraan lain untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita. Perasaan si pelaku orang di tepian sejarah kayak Chico, dia menceritakan tentang Amir Hamzah, pembunuhnya, gerombolannya dan sahabatnya. Dan kemarahan orang kecil itu kadang-kadang dia apabila sudah meledak diinjak, dia sudah nggak peduli lagi. Tapi lu pernah buat pakai dana sendiri, jadi harus pokoknya tiba-tiba ini nggak bisa, itu nggak bisa, tiba-tiba lu dana sendiri nggak tahu dari mana, tiba-tiba harus saja. Ya itu udah pasti resiko ya, karena kalau bagi teater penonton adalah bagian dari pertunjukan itu. Terima kasih untuk teater Indonesia. Amir, akhir sebuah syair. Ini adalah gedung kesenian Jakarta nih. Di sini pertunjukan teater, musik, pokoknya ini salah satu tempat yang favorit ya. Asri Welas aja dulu waktu menjadi penari itu mengadakan pagelaran Mas Guru Soekarno Putra itu paling sering di gedung kesenian Jakarta. Karena tempatnya enak, yang nonton juga banyak, kemudian ini termasuk salah satu standar internasional. Nah, hari ini kita mau lihat Happy Salma ya. Happy Salma tuh suka sekali sama teater. Dan dengan Titi Mangsa grupnya berkomitmen untuk terus membuat pertunjukan teater di Indonesia, terutama dari mana aja ya cerita-ceritanya, dari buku, dari mana aja deh. Kita tanya yuk Happy yuk. Udah di dalam dia, lagi sibuk siap-siap yuk. Kita udah dalam GKJ. Tuh Happy Salma lagi sibuk diwawancara. Nah ini teman-teman lagi pada makan. Ini persiapan makan semuanya. Makeupnya Putri di layangan putus, Bang. Iya. Nih, sama Happy Salma ya. Jadi, nih. Jadi Makasih ya, kamu udah datang loh. sama-sama Cinta banget sama-sama. loh. Ini Happy Salma nih di dunia teater nih salah satu konsisten, selalu konsisten ya. Kenapa lu jatuh cinta banget sama dunia teater? Sebetulnya jatuh cintanya itu disebabkan karena nggak ada pilihan. Karena aku tuh suka sama karya sastra Indonesia asli. Dari buku ya? Iya dari buku. Terus kadang maksudnya kalau pas baca, aduh ingin banget ya menerjemahkan karya-karya itu. Kalau ke film, ke sinetron, mediumnya lain, medianya lain. Terus udah gitu juga biayanya lain. Kalau di panggung itu punya fleksibilitas. Aku mengutip kata-katanya Putu Wijaya. Teater itu katanya bertolak dari yang ada. Jadi kita tuh bisa menyesuaikan dengan budget berapapun. Toh yang penting gagasan dan apa yang ingin disampaikan itu terjadi gitu. Jadi akhirnya keterusan deh. Berarti teater itu sama dengan ini apa namanya? Cantiknya. Iya. Terus ini salah satu. Happy mah gitu, orang kan loncat-loncat. Terus Lagi kebanyakan pikiran ya. Jadi selain Nggak, teater, pikirannya karena ini karena perhiasannya lihat dia anti. tuh Lola. Oke, terus udah gitu. Maksud gue teater itu kan berarti nih yang apa namanya yang dibangun itu kan kadang-kadang biayanya ada apa enggak ada? Sebetulnya ya ada biayanya, tapi kita harus mengupayakan kerja keras mati-matian. Di Indonesia tuh beda sama di luar negeri. Kalau di negara-negara maju itu, mereka itu pemerintah pun punya budget khusus Kayak kita nonton di New York waktu itu kan. maksudnya ada dari pihak swasta, tapi juga ada dari pemerintah yang memang sudah pasti mereka mengkurasi dan mereka danai, karena mereka menyadari betul bahwa seni pertunjukan adalah ruang diskusi yang paling mujarab. Di Indonesia? Nah, di Indonesia dulu sebelum Belanda datang ke kita, seni-seni pertunjukan tradisi itu sudah hidup banget. Nah sebelum Indonesia Belanda merdeka, datang. udah. Tetapi pada saat itu sama Belanda, Emang lu udah hidup? kalau baca sejarah, jadi ketika Tukang ketika Belanda datang, ruang-ruang diskusi itu tuh ditiadakan karena takut dong nanti jadi pada pinter, lalu dilarang. Jadi mereka itu akhirnya Belanda itu memasukkan seni-seni pertunjukan yang sama mereka tuh dimonitoring gitu, cuman ini yang boleh, itu yang boleh gitu. Tapi tradisi itu dikoreksi. Tapi teater-teater modern itu malahan
mulai tumbuh tahun 20-an, 30-an itu tuh mulai tumbuh karena zaman dulu itu mungkin ya orang-orang di kita tuh lebih beragam ya, ada Indo, ada Chinese, ada orang Rusia dan lain sebagainya. Lu tuh apa ya? Mereka membaur menjadi satu. Lu tuh Sunda, tapi bang lu Sunda Tulen. Sunda tuh. Nah anyway, intinya adalah maksudnya, jadi di zaman dulu itu teater itu tuh sudah tumbuh subur, tetapi banyak gelombang ketika tahun 60-an, banyak juga ya seni-seni pertunjukan lah ya, bukan cuma teater, dijadikan sebuah sebuah Main. Ini main ya? iya dia main. Wow. Boleh lihat nggak tuh yang main tuh? Deg-degan ya. Tapi dia Dia menghitam. tenang loh, make up. Oh, dihitam. Apa? Nih. Jemur. Tiap hari. Untuk teater. Ya karena kalau enggak dia terlalu mulus, Iya. cakep banget. Cakep banget. Iya. 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 Dia deg-degan ya. Tapi dia hebat, masih bisa ngobrol. Kadang ada aktor lain kalau aku mau pentas maunya dikunci, jangan ngobrol sama Enggak, orang. soalnya tau nggak, teater itu hafalan. Itu hafalan. Bener ya? Benar. Gila, gue merinding loh tuh. Benar. Maksudnya hafalan semua. Tapi balik lagi kayak tadi, intinya teater tuh udah mengikuti banyak gelombang. Pernah juga dijadikan alat ya. Maksudnya seni pertunjukan tuh alat-alat politik dan lain sebagainya, gitu kan. Jadi tapi intinya adalah orang-orang SDM di panggung kesenian tuh jempolan semua. Betul. Ininya tau nggak, pinter banget. Pinter banyak hal ya. Dan yang penting menurut aku budaya itu Seni murni ya. Iya, budaya itu seni murni yang bisa membawa umatnya atau bangsa jadi maju. Iya. Nah sebetulnya tadinya aku nggak ngerti banget teater asri. Aduh aku tuh nggak pernah Lu nonton. belajar pertama kali di mana sih? Ada di sini. Ada nggak ya? Waktu itu tahun 2006-2007 ya. Pertama kalinya. Jadi aku masuk Tapi ada berapa tahun tuh dah? Nih, itu sekitar 13 tahun, 14 tahun lalu. Jadi ada aktivis perempuan, dia bikin kelompok untuk mengadaptasikan karyanya Pramudia Anantatur. Nah dari situ aku itu kepincut dan menyadari bahwa ternyata panggung itu tuh bisa menjadi wahana lain ya, atau kendaraan lain untuk menyampaikan gagasan dan ideologi kita gitu. Dari aku nggak ngerti teater dan juga dia tuh bebas sebetulnya. tanpa batas ya, teater tuh ya. Tergantung Ada sih, batas ada batas juga, batas budget. Batas durasi banyak batasannya, tetapi kita punya fleksibilitas, atau intinya aku belajar bahwa panggung teater itu adalah ruang atau kendaraan lain untuk kita bisa menyampaikan sebuah gagasan, intinya itu. Jadi aku sebetulnya juga nggak ngerti teater, tapi lama-lama aku jadi belajar memahami. Dan kenapa aku memproduksi, karena sahadei maksudnya waktu itu tuh siapa gitu. Jadi aku kecebur lama-lama punya lembaga budaya ini Titi Mangsa, lama-lama kan harus mempertanggungjawabkan kan. Kalau ada sponsor dan lain sebagainya, tumbuh bahkan jadi tadinya teater individu ya, jadi kita jadi kayak punya komunitas. Sekarang ini ada pertunjukan ke-48 tuh kan, bilang nggak. Jadi nanti abis ini kesulitannya nanti ya kita lihat dulu ini nih. Ini jadi ini happy sama catering. Lagi pada makan malam. Biar ngintip ya makanan di belakang panggung. Oh ya, tapi gini loh. Selama pandemi ini kita memang masih aktif mengerjakan pertunjukan untuk melakukan segala macam upaya. Karena di sini semua swab ya, semua swab. Setiap per 3-4 hari itu semua Swab. swab. Dan juga latihannya parsial, terpisah. Ini kan karena pada swab kita begini gitu. Jadi semuanya negatif ya. Jadi Iya, dan ini juga akan ditayangkan di sebuah kanal budaya milik Kemendikbud. Karena kita kerjasama dengan mereka untuk mengenal sejarah. Betul, bagus tentang banget, tepian sejarah. bagus banget. Seneng ya. Banget ya, alhamdulillah ya, dari kementerian. Kalau enggak ya siapa lagi, kalau enggak anak-anak bangsa nggak tahu sama sekali. Iya, karena biasanya kan gini, kita mengenal pahlawan-pahlawan besar dengan narasi-narasi Yang sekarang besar. apa nih si Ciko? Nah, kalau Ciko itu adalah bagian dari seri monolog di tepi sejarah namanya. Nama programnya di tepi Dia sejarah. berapa ngafalin? Dia berapa harus ngafalin? Dia harus main 5 karakter. Pantesan dia stres. Ya dia 5 karakter, dan ini
yang menarik dari monolog tepi sejarah ini, series ini, dengan aktor berbeda-beda, sutradara berbeda-beda tiap judul, itu lebih menceritakan bukan narasi-narasi besar, tapi perasaan-perasaan. Nah, itulah. Perasaan si pelaku orang di tepian sejarah kayak Chico. Dia menceritakan tentang Amir Hamzah, pembunuhnya, gerombolannya, dan sahabatnya. Dia menceritakan semua perasaan mereka. Itu kan nggak pernah biasanya Itu nggak biasanya Igo merinding nih. Biasanya Nanti kamu ngintip dikit ya, ngintip boleh. Biasanya kalau cuma perasaan tuh kan enggak. Jadi biasanya cuma sejarahnya apa sih, jalannya gini, si Hamzah pasti pak Linear. gerombolan gini, udah. Tapi perasaan di dianya emang gue pikirin. Nah, ini perasaan-perasaan kayak sebelumnya. Ya, Happy bisa nemu perasaan itu dari mana? Kan itu kan ceritanya kan begitu aja. Iya. Si ini ketemu gerombolan gitu kan. Iya. Tapi perasaannya lu gali dari mana, Happy? Jadi ya tentu riset, dari riset sama sebelumnya dengan Ketu Tantri, orang Amerika yang jatuh cinta dengan Indonesia dan dia menjadi saksi sejarah dan dia membela. Dan dari dia kita belajar bahwa digali lagi bahwa perasaan esensi yang terpenting dari manusia itu adalah rasa membela. Gitu. Sebelumnya lagi ada Sintinio dimainkan oleh Laura Basuki. Dia tentang tokoh Tionghoa yang ikut berperang, tapi karena nggak boleh dia berakting menjadi laki-laki, berganti namanya Muhammad Muksi. Nah, perasaannya dia bagaimana tidak diakui. Lalu sebelumnya juga ada Bang Arswendi Nasution. Dia menceritakan sebagai anak angkat atau pembantunya Soekarno. Bagaimana dia berada di belakang. Betul. Perasaan-perasaan dia itu yang menurut saya menarik. Betul, Happy, gila lo, kok bisa kepikiran begitu? Enggak, karena gini Ya, loh, ya. Sri, kita tuh selalu berbicara hal-hal besar, tetapi dalam situasi sekarang kita tuh yang terpenting adalah membicarakan hal-hal terkecil, yaitu perasaan. Betul. Kadang-kadang perasaan suka lupa. Jadi lebih ke kisahnya, Begitu peristiwanya. perasaan ditekan, akhirnya ntar meledak. Kadang orang menceritakan adalah garis besarnya bahwa dia sukses, bahwa dia membela heroik. Tapi sebetulnya dia nggak tahu. Dia melakukan heroik itu tuh ada kepedihan, itu hal-hal gitu. Betul, yang bisa kita Gimana? belajar. Seru ya? Seru banget ih. Kamu ngintip ya? Ngintip dong. Pertama kita ngintip makanannya dulu nih. Tapi kan udah habis deh. Ini yang masak siapa ya? Jadi ini ada temen kita namanya Meta, selalu jadi tim kita. Dia tuh dulu di Wayang Barata. Oh, tahu gua. Terus udah gitu tim biasa dia di cateringnya Mas Butet. Kalau pentas-pentas. Jadi ya itulah akhirnya mereka datang ke sini. Setiap pentas selalu ada mereka. Jadi kita tuh ada kebiasaan kalau mau pentas itu kita makan bakso. Oh, mana ini sekarang? Yuk, kayaknya ada bakso. Jangan-jangan besok lagi kita lihat. Kayaknya besok ya. Coba. Maaf ya ternyata besok. Saudara visualnya lagi bikin konten. Oh gitu. Buat banyak pisang. Saya sering nonton Apaan? semua hal, tertawa-tawa. Ya kan juaranya ini mah. Oh, dia mah monolog sendiri tanpa ada sutradaranya udah Gila, gue malah stres tuh kayak gimana. Tapi kan penyiar radio kan? Iya, tapi udah enggak, ya kan nih. Seru ya, jadi ngerjain ya, sutradara Aku visualnya visual, ini. aku yang merekam kayak gini. Karena yang merekam juga harus ada sutradaranya dan nggak ada cut loh, ya kan Gi? Nggak ada cut. Gila ya, dan ini langsung nanti dipresent ke Pak Menteri. Setengah jam. Siap? Menterian. Oh, Pak Menteri. Ini nanti akan tayang di kanal budaya Kemendikbud. Gak ada hubungannya. Lagi dijawab gitu ya. Harusnya gak usah dijawab. Iya. Maaf, Silakan dinikmati loh, ada sop-sop. maaf ya, makanannya kerupuk. Beginilah. Kamu jangan melihat makanannya. Tinggal 6 biji. Apa-apa dong. Orang panggung itu memang rakus, ya. Gak apa-apa. Tapi ini rasa guyupnya yang bikin kangen. Ini ada produsernya satu lagi aku kenalin. Ini namanya Yulia Evina Bara. Dia lagi syuting konten YouTube. Lagi minum Air keras. Iya. Keras banget. Maksudnya Ini pimpinan artistiknya Mas Iskandar Ludin. Wah, tadi aku udah lihat. ini asisten sutradaranya Hardiana Sinaga. Ini semua jebolan-jebolan, ini semua lulusan-lulusan bukan hanya di universitas baik di Indonesia, beasiswanya di Jerman. Jadi belajarnya jauh-jauh tuh ya. Bukan di kehidupan. Nah, itu ya. Nusantara. Oh, tuh, dari kehidupan. Jadi mereka udah banyak belajar di banyak tempat. Aku yang belajar dari mereka.
masih maksudnya dunia teater kan dahsyat. Menurutmu dunia teater apa? Dulu tuh Titi Mangsa kita berdua, terus dia mendirikan, tapi dia akhirnya berpisah ke film. Kamu tahu film Istirahatlah Kata-Kata? Terus Science Fiction. Iya. Ini produser. Jadi banyak produser ke film. Aku tarik lagi, yuk balik lagi kita ke tangga. Seru ya, karena ini tapi menurutmu teater banyak pengorbanan. Dan nggak ada budget. Kerelaan kerelaan. berbagai macam yang harus kita kasih ya, waktu ya juga berproses kan, berkumpul dengan banyak kepala jadi rela. Iya betul. Kerjasama itu loh yang buat kita harus rela atau enggak ya, karena nggak semua orang bisa diajak kerjasama. Prosesnya panjang, pentasnya sebentar. Pentasnya cuman sejam selesai, tapi prosesnya Tapi kenapa suka ngerjainnya? Suka prosesnya. Kayak ya sekolah lah. Sekolah kehidupan. sekolah kehidupan. Kamu mau ngintip panggungnya? Tunggu, ini maghrib bukan? Kalau maghrib nggak boleh. Tutup nanti. Jam berapa ini? Kenapa maghrib tutup? Nggak boleh. Biasanya kalau di panggung memang kalau maghrib bukan sakral ya, tapi kayak istirahat lah buat semua juga. Tapi memang panggung biasanya tidak boleh ada yang masuk. Memang biasanya di panggung-panggung begitu kalau maghrib, biar rehat kali. Nah, GKJ ini, Gedung Kesenian Jakarta ini salah satu panggung favorit ya. Iya. Karena Salah ini satu- standar internasional ya. Iya, ini peninggalan sejarah ini. Bahkan teater-teater dari zaman dulu ya. Yang aku tuh ngefans banget, ada kelompok teater namanya Dardanella. Kalau aku baca bukunya, karyanya Ramadan Kahat, cerita tentang Devi Jaya, tokoh panggungnya, dia menceritakan salah satunya pernah pentas di sini juga gitu. Jadi aku membayangkan, wow, ini arsitekturnya juga bagus ya, Iya. layak banget kita Banget. kita jaga dan kita hidupkan terus dengan terus membuat pertunjukan gitu. Nah, ini Kamu dibilang- sering pentas di sini ya? dulu sama Mas Guru, ke Mas Guru Skala Putra tuh selalu di sini tuh kalau namanya tuh bukan pentas, namanya tuh kolosal tuh apa namanya ya? Parade. Bukan, Ya pokoknya itu bukan konser juga ntar ya. Pokoknya Iya, pertunjukan. nah ini kan di belakang nih apa Heb? Ini jadi kan kalau pertunjukan seri monolog ini memang banyak bermain simbol ya. Kayak kemarin Bambu-bambu nih. Iya, sutradaranya Kamila Andini itu banyak memunculkan multimedia. Sutradaranya Heliana Sinaga memunculkan karakter dari si tokohnya. Misalnya dia rumahnya di pinggir rel kereta, menyampaikan itu. Lalu juga Mas Tian menyampaikan tentang tokoh dari Endeh. Jadi bagaimana mewakili daerah. Nah, ini pun panggung setting di belakang ini adalah bermain simbol tentang apa yang ingin disampaikan adalah tentang kematian, Iya, tentang tanah-tanah tragis, tentang perasaan dari si tokoh itu gitu. Amir Hamzah beserta orang-orang yang ada di sekitarnya yang dimainkan 5 tokoh itu oleh Chico Jericho. Memang kalau melihat ini seperti tidak ada arti, tapi sebetulnya dari cangkul, dari dedaunan itu pun dan bambu ini punya Sarung. simbol sendiri. Iya. Ada sarung, ada topi. Iya, betul. Jadi ini tentang bagaimana revolusi sosial di zaman itu bisa meledak disebabkan juga karena ketidakseimbangan bagaimana pemimpin dengan rakyatnya gitu, sehingga melahirkan kehancuran dan kekeosan Tuh, gitu. bahaya ya. Mungkin itu kenapa Happy punya ide itu, mungkin ada similarnya sama kondisi sekarang ya. Maksudnya ya mengingatkan, kadang-kadang betul. suka mengingatkan untuk kita ya, bukan cuma para penguasa tapi juga orang-orang yang suka ada jadi di depan cahaya. Baiknya hati-hati tentang perasaan ya. Ya, karena hati-hati dengan kekuatan kemarahan ya. Dan kemarahan orang kecil itu kadang-kadang dia apabila sudah meledak diinjak, dia sudah nggak peduli lagi dengan apapun. Seperti pada saat yang dikisahkan oleh
pertunjukan monolog di tepi sejarah tentang Amir Hamzah, dia pun juga maksudnya wafat gitu ya, dia dibantai, dibunuh disebabkan kemarahan rakyat kepada terahnya dia, karena dia seorang bangsawan gitu, dan rakyat marah karena banyak bangsawan pada saat itu korupsi dan seperti melupakan mereka bersenang-senang sedang rakyat menderita. Nah itu juga intinya adalah soal bagaimana keseimbangan dan bagaimana amanah seorang pemimpin. Itu juga kalau kita nonton pertunjukan ini mengingatkan kita agar jangan sampai lagi terjadi pertumpahan darah disebabkan oleh saudara sendiri. Betul. Gitu. Nah, kadang-kadang apapun juga bisa jadi apa ya, masalah karena keinginan, keakuan ya. Serakah kayak gitu. Lupa kalau di belakang tuh kita masih punya banyak yang harus dilihat. Jadi ngelihatnya nggak cuma ke atas saja ya. Iya, atau egois gitu kan. Karena kalau egois melahirkan kekeosan dan kehancuran gitu. Apalagi terutama untuk orang-orang yang menjadi pemimpin gitu, kurang lebih. Itu ada suara gitu lagi sound ya. Cuma aku mau tanya sama Happy, yang susahnya di teater. Kalau happy-nya mungkin udah tahu semua orang lah ya. Tapi kalau susahnya di teater apa, Happy? Paling susahnya adalah ekosistemnya sih. Maksudnya dalam arti gini, pemetaan misalnya lebih ke kayak pendanaan. Kadang-kadang tuh Nggak bisa konsisten ya, Happy? Bisa kadang- tiba-tiba nggak jadi, batal gitu. enggak sih, maksudnya kadang-kadang kan memang sumbernya ada dari swasta gitu ya, tapi juga ada dari pemerintah. Nah, kadang-kadang kita mesti benar-benar cerdas menempatkan di mana yang bisa berkawin, bisa mana yang terpisah gitu. Karena misalnya ya itu tadi sih, karena di sistem kita kadang-kadang berubah-ubah, nanti kebijakan berganti-ganti. Betul. Itu sebetulnya membuat kita harus benar-benar kayak melatih diri untuk lebih peka, melatih diri untuk terus belajar gitu. Sebetulnya aku nggak pernah khawatir dengan SDM atau orang-orangnya yang terlibat ya. Karena orang kita aktornya jago-jago, penari jago-jago, orang yang kerja apapun jago-jago. Cuma yang tantangannya itu tadi juga administratif. Kita jangan cuma jago di lapangan, tapi jago juga dalam pertanggungjawaban dan mengelola administrasi, yang dimana kita sistemnya belum juga jadi industri, kita masih juga membutuhkan subsidi dari banyak pihak. Nah itu dia tadi, ada yang bilang sulitnya di dunia teater itu mahal. Mau nonton orang duduk gini nih, Hep, itu mahal, Hep. Bener ya? Memang, tapi Jadi orang tuh mau nonton tuh, apa yang bikin mahal sih gitu? iya, padahal sebetulnya sama aja. Orang kalau nonton film, nonton apa juga kan harus membayar ya. Dalam arti gini, ada settingnya, ada juga proses kerja orang di belakangnya. Pentasnya cuma sejam 2 jam, tapi prosesnya 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Makanya Sebetulnya dan nggak mahal juga. Maksudnya kalau dipikir-pikir, nggak lebih mahal dari kita kalau minum di kafe gitu, misalnya minum kopi ya. Berapa gelas gitu bisa juga nonton pertunjukan Gitu ya? tergantung kelasnya Gitu. tergantung bentuk pertunjukannya gitu ya. Jadi maksudnya itu tadi, teater tuh mahal, pembiayaannya gimana, sehingga mungkin teater bisa tiba-tiba lagi terang, tiba-tiba redup terus hilang. Bener, Hep? Ada yang sebetulnya mengalami itu. lebih ke karena misalnya kita bikin yang besar sekaligus sampai akhirnya ternyata jadi kapok, kadang nggak bisa nutup produksi, jadi akhirnya hilang. Jadi banyak misalnya produser sekali 2 kali bikin pentas terus nggak lagi karena mungkin biayanya terlalu besar dan lain sebagainya. Tapi kenapa di Titi Mangsa bisa konsisten? Ya karena kita kadang memang bertolak dari yang ada itu gitu. Jadi maksudnya kita tetap berkreativitas, tetap membuat karya, tapi juga nggak maksa. Ini terus terang gitu. nih. Tapi lu pernah buat pakai dana sendiri. Jadi harus pokoknya tiba-tiba ini nggak bisa, itu nggak bisa, tiba-tiba lu dana sendiri nggak tahu dari mana, tiba-tiba harus saja. Ya itu udah pasti resiko ya. Tuh. Maksudnya sekali 2 kali dana sendiri, tapi ya nalangin gitu. Rugi ada nombok sedikit, tapi akhirnya aku
ya kita sekolah juga mahal kan gitu. Jadi akhirnya aku biasanya evaluasi gitu, setiap pertunjukan apa evaluasi dari ini, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi kalau ada kerugian aku anggap itu workshopnya aku gitu. Nah tuh kan nggak semuanya, di mana-mana orang tuh ya gitu ya, dunia seni, dunia peran, dunia teater itu berarti ya nggak seperti yang Harus semua kira. cinta, harus Betul, cinta, karena itu butuh setia. pengorbanan termasuk uang gitu. Jadi ya itu tadi teater nggak, ya itu tadi karena segmented ya. Segmented apa nggak menurut Happy teater itu? Iya, karena maksudnya kita masih harus menyadarkan orang untuk membeli tiket datang ke gedung pertunjukan. Beda kalau di luar negeri itu tiap malam minggu orang nonton. Betul. Gitu. Karena ya udah Betul. ya karena ya udah jadi industri, dan di sana tuh maksudnya tuh tahu pendanaan mesti kemana dan lain sebagainya. Kalau di kita kan kadang harus dekat dengan orang-orangnya, terus kadang disponsori, kadang enggak, itu juga. Nah, coba ngomong Berat Happy ya. sama yang lain yang harus gimana? Iya, pokoknya mungkin pengennya support teater eh, Indonesia nih. Masih, Mam. Jadi ya teater itu bisa tumbuh Ini baru main 2. dari banyak Satunya tadi di mana ya? lini ya, peran pemerintah, peran swasta, dan juga penonton, keterlibatan penonton. Karena kalau bagi teater, penonton adalah bagian dari pertunjukan itu. Jadi penonton juga harus mau dan menghargai proses dengan mau membayar tiket-tiket pertunjukan atau mengapresiasi, dan dengan begitu apa ya, ruang-ruang diskusi atau ruang kreativitas kita akan terus hidup. Amin. Amin. Thank you loh sudah mampir ke Gila sini. banget, pokoknya teater tuh aku belajar dari Happy Salma. Terus terang aku belum pernah main teater dan belum berani karena semuanya ini kalau dunia TV ya itu masih ada prompter, ini nggak ada sama sekali. 1 jam monolog bener-bener suka salah nggak sih Hep? Ya jangan sampai salah. Tuh kan gila nggak? Jadi Kuncinya harus latihan, jangan sampai salah. Gitu. Tapi kalau dulu kita udah maksimal, ada hal di luar kekuasaan kita juga harus ikhlas. gitu ya. Kita intip sedikit ya ini ya, tapi sedikit aja. Ya, nanti. Jadi ngelihatnya di mana kalau Tuti Mangsa? Apanya Kerjasamanya yang bisa dilihat. nanti pertunjukan seri monolog di tepi sejarah ini akan ada di kanal budaya milik Kemendikbud. Nanti kita akan kasih tahu kapan bulannya, yang pasti dalam beberapa bulan ke depan. Jadi nanti itu besok tuh ya, ini kan gladi resik, akan hanya ada penonton undangan yang sangat terbatas, yang semua juga disuap dan berjarak tentunya. Tapi kita juga tidak membuka untuk umum karena memang pengennya nanti tayangan untuk di kanal budaya, tapi tidak ada cut-cut ya, persis sama seperti teater. Boleh nanti ngintip dikit aja. Dikit aja ya, dikit aja. Sama seperti kemarin, saya mendoakan kalian rezekinya luar biasa berlimpah. Terima kasih untuk teater Indonesia. Dan pasti sukses. Amir, akhir sebuah syair.